Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ilahi antal mahsudi wal mu'al matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan ridhonya kita pada kesempatan ini bisa hadir di Sohibul Hajat dalam rangka khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya, serta kepada para aulia Allah, khususnya kepada guru mursyid kita semua, Sayyiduna wa mursyiduna Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara manaqib ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan ismul zat kita masing-masing, bertawajuh kepada Allah dengan mengharap rahmat dan ridhonya, agar kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikrullah yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali manaqib ini dengan majelis doa. Pertama, kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk guru mursyid kita Bangsa Abah Anor Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Qaddasallah, yang membina dan memimpin kita dan mengayomi seluruh ikhwan-ikhwan Tariqat Qadariyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyemarakan keharuman ridho kepadanya. Ya Allah, tolonglah kami semua yang hadir di sini dengan asrar yang telah Engkau letakkan kepadanya. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, Fatihah ini kita tujukan kepada seluruh keluarga bangsa Abah, para wakil talqin dan para mubaligh dan mubalighoh, serta seluruh pengamal TKN Suryalaya di mana saja berada. Dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kekuatan serta ketabahan dalam rangka menjalankan tugas dari guru mursyid kita semua. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga, Fatihah ini kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara kita yang tercinta. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keempat,
Bagi para ikhwan yang punya hajat dan niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat dan niatnya. Khususnya kepada kita semua yang hadir di sini, semoga diangkat derajatnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan hajat baiknya, dan semoga ini sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dari dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa qulliniyati sholiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Fatihah berikut ini kita doakan para ikhwan dan ikhwat yang saat ini berhalangan hadir karena banyak halangan dan rintangan. Semoga diberi kemudahan untuk hadir pada manasik berikutnya. Untuk para ikhwan dan kaum famili kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus kepada sebutkan masing-masing. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi para ikhwan dan kaum famili serta orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini, semoga diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman, Islam dan amal ibadahnya, serta ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Wabil khusus kepada almarhum sebutkan masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayyidina lillahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara manaqib pada malam hari ini sebagai berikut: pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Ustaz Haji Laswan, pembacaan tanbih oleh Bapak Arsi, pembacaan tawasul oleh Ustaz Bayumi, pembacaan manaqib dan doa oleh Ustaz Yadi. Selanjutnya mari kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh hikmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir khafi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita. Amin. Dan kepada ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon agar segera memulainya tanpa dikomando lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم
قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sholat Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Rasul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu yang bersemayam di Fataraan Segalaya Kalimaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Sekalian pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang-orang bertanya tentang Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat Allah, hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh tuntutan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau beliau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebaikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan.
4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa kita sadar, coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka yang fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 17 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemuliaan tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, rumah ribah roh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segala bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Janganlah sekali-sekali timbul persengketaan, tiada lain tujuannya budi utama jasmani sempurna campur bagus. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu berselimuti bujukan nafsu, digoda oleh pendaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Fatihah Surah ayat 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafa Tahilul Arifin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid-murid lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang-orang yang membenci kepadamu. Wa bi barakati Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tahilul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa zurriyyatihi kiram ajma'in. Syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربيين والشهداء والصالحين ولكل أصحاب كل إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسيد سادة الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة الطارقة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وسراج القطب العالمين السيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ محمود القاسم وسيد الشيخ سعد وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصالح وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي أجل المصطفى وسيد الشيخ شهاب الدين النسبندي وحضرة الإمام الرباني وسيد الشيخ مرفوع بشمس الشيخ أبو غفار وسيد الشيخ طه حارس الشيخ وسيد الشيخ أبي بدر وحضرة الشيخ المكرم وسيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة الشيخ المكرم وسيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين وأصولهم وقرائهم ولسلسلتهم والآخرين لهم. شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أوحد علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل من ولد آدم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang kepada di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqib Sultanul Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili, dan dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Sayyid Abdul Qadir, dan dari kitab Lujainid Dani fi Zikri Nubzati min Manaqibi Qutbir Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh khidmat dan hormat. Semoga keberkahannya ini manaqib Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya untuk pembangunan majlis zikir manaqiban dan riyadhah Abaku 37 lantai 2. Semoga Allah memberikan kelancaran dan semoga Allah menggerakkan para hati donatur untuk menyumbangkan baik itu materi, tenaga atau pikirannya. Semoga putra dan putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manqobah kelima, berlaku benar dan jujur adalah pedoman pandangan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya oleh seorang ikhwan, apakah yang menjadi dasar atau pedoman dalam pandangan hidup bagi Tuan Syekh sehari-hari? Jawab beliau, ala sidqi wa ma kadzibtu qad. Artinya, bagiku benar, pantang berdusta. Diriwayatkan bahwa pada waktu Syekh Abdul Qadir menginjak usia muda sekitar umur 18 tahun, bertepatan pada hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput untuk mengembala seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, wahai Abdul Qadir,
bukan begini tujuan hidup Tuhan dilahirkan ke dunia ini. Alangkah kagetnya Syekh Abdul Qadir mendengar unta bisa berbicara begitu. Kemudian unta tersebut segera dilepaskannya dan beliau kembali pulang menemui ibunya. Setibanya di rumah, beliau naik ke atas loteng rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majlis yang amat besar di Arafah. Semua kejadian itu dilaporkannya kepada ibunya dan beliau memohon agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah serta mengizinkannya untuk pergi ke Baghdad meneruskan perjalanan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada masa itu Baghdad adalah sebagai kota pusat ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh pemuda dan siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras menambah ilmunya dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaannya pada ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, serta perjalanan yang jauh lagi sulit dan berbahaya, lagi pula akan tinggal dalam suatu tempat yang tidak ada teman dan sanak famili. Itu semuanya tidak akan menjadikan halangan bagi Syekh Abdul Qadir untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, bercucurlah air matanya. Hal itu dikarenakan dirinya sudah tua dan suaminya yaitu ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia, sehingga timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu lagi dengan putra yang sangat ia cintai, yang ia didik dengan kasih sayang itu. Tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang taat kepada agama serta berhati suci, maka dia tidak menghalangi kehendak anaknya untuk berbakti kepada Tuhannya dengan kebaktian yang sungguh-sungguh. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkannya untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah disiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan yang jauh itu. Beliau dibekali oleh ibunya uang sebanyak 40 keping dinar yang oleh ibunya dimasukkan dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri orang. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Tetapi sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar bahwa putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta, janji itu dipersembahkan kepada ibunya, di mana beliau berjanji untuk senantiasa mematuhi dan melaksanakan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak. Kedua-duanya berpisah dengan perasaan hati yang amat berat. Perpisahan itu hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, bukan untuk mencari harta kekayaan, kemewahan, pangkat maupun nama. Setelah beberapa hari kafilah itu berangkat, di mana Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir mendekati kota Baghdad, yaitu di suatu tempat yang bernama Hamdan, tiba-tiba kafilah tersebut dihadang oleh segerombolan perampok berkuda sebanyak 60 orang. Para penyamun itu merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan atau bersikap bengis pada Syekh Abdul Qadir, karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin, sehingga mereka menyangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa.
Kemudian ada salah seorang penyamun yang datang dan bertanya kepada beliau, apa yang dia punyai? Dijawab oleh beliau bahwa dia mempunyai uang sebanyak 40 keping dinar dijahit dalam bajunya. Penyamun tadi lalu segera melapor kepada pimpinannya apa yang telah dia dengar dari pemuda itu. Kemudian kepada penyamun segera memerintahkan anak buahnya tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkannya tadi. Kemudian pimpinan penyamun segera menyuruh anak buahnya mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan uang 40 dinar dari dalamnya. Melihat uang itu, hati pemimpin penyamun tidak menjadi gembira, tetapi terpesona sejenak. Kemudian bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya itu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau telah berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya lagi bahwa jika ia bohong maka tidak akan berarti upayanya dalam menuntut ilmu agama. Mendengar jawaban tersebut, pemimpin penyamun itu lalu bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh, karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa selama hidupnya ia terus-menerus melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Seketika itu juga kepala penyamun itu jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir seraya menyesali segala dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian pemimpin penyamun itu berjabat tangan dengan Syekh Abdul Qadir dan berjanji dengan sungguh-sungguh akan menghentikan pekerjaan menyamun, karena diakuinya bahwa pekerjaan tersebut adalah perbuatan yang jahat dan hina. Lalu diperintahkannya pada anak buahnya supaya semua barang-barang dikembalikan kepada yang punya masing-masing di antara kafilah itu, dan kemudian dilanjutkanlah perjalanan kafilah itu dengan selamat sampai di Baghdad. Selanjutnya semua anak buah penyamun tersebut mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa kepala perampok inilah yang menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-azim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amitna bil asraril lati ya'udana ladaihi. Manqabah ke-16, orang yang membaca hadiah bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh ulama-ulama yang terkemuka bahwa barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezeki baginya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir harus segera dilaksanakan, agar kelak jangan tergolong orang yang menentang atau ingkar, sehingga dikhawatirkan akan menerima kutukan atau kualat. Barang siapa bersedekah berupa makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan kepada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu dimohonkan karamah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah.
Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir sebelum makan, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dan dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan baginya pada hari itu serta akan dilebur dosanya. Allahumma ansurna fa'athir ridwani alaihi wa middana bil asraril lati audataha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiyai Rabbil Rabbani wal Ghasis Samadani As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadiril mujtaba tahir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sarri biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha umumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa ghsil biha aubatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutassifin bi mahabbatihil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana bi a'la sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa syurna fi zumratihi wa asba'ihil ghurril muhajjalin wa asyarihi sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Wassalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa